Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorok Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Dan untuk topik kali ini saya tertarik dengan satu video ini yang mana dikatakan Malaysia ingatkan Myanmar jangan main-main sama Indonesia. Mereka punyai TNI sangat kuat. Baru-baru ini saya melihat ya, bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dari segi menangani beberapa isu yang sudah sekian lama ya tentang Malaysia dan Indonesia ini. Tetapi setelah Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia dan begitu juga Pak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, di situ ada kesefahaman, ada kerjasama yang cukup baik, ada satu keputusan yang cukup memberi kepuasan ya kepada kedua-dua belah pihak. Dan kali ini saya melihat di sini dikatakan Malaysia ingatkan Myanmar, jangan main-main sama Indonesia. Mereka punya TNI sangat kuat. Memang kalau dari dulu lagi saya telah mengikuti ya bagaimana perkembangan tentang kekuatan militer Indonesia. Kalau di Asia Tenggara ini Indonesia merupakan ranking yang pertama dari segi kekuatan militer ataupun alutsistanya. Dia adalah yang nomor satu ya kalau di Asia Tenggara. Dan kalau dilihat dari segi pasukan-pasukan khusus untuk Indonesia, memang pasukan elit mereka sentiasa mendapat pujian dari negara-negara asing ketika bekerja sama dengan pasukan elit Indonesia. Dan ada beberapa perkara yang menjadi kekuatan ya pada Indonesia. Salah satunya saat ini Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, dan beliau ini merupakan mantan Kopassus. Mantan Kopassus guys. Jadi semestinya dia ketika dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan ketika itu, Indonesia berada di posisi yang sangat stabil ya dari segi kekuatan militer, sehingga Indonesia sangat disegani ya oleh negara-negara tetangga, dan hari ini masih lagi mengekalkan kedudukan ranking yang pertama dari segi kekuatan militernya. Jadi apapun guys, kita lihat di sini apa isu dalam video ini sehingga Malaysia ingatkan Myanmar ini jangan main-main sama Indonesia. Mereka punya TNI sangat kuat. Langsung kita nonton klip video ini. Jom. Malaysia ingatkan Myanmar jangan main-main sama Indonesia. Mereka punya TNI sangat kuat. Bayangkan sebuah kawasan yang dulunya dikenal sebagai tempat damai, penuh warna budaya, perekonomian yang mulai menggeliat, dan kerjasama regional yang terus berkembang. Asia Tenggara. Kawasan ini sekarang sedang diuji oleh badai yang muncul dari salah satu sudutnya, Myanmar. Krisis yang berkepanjangan di negeri itu bukan cuma jadi masalah domestik, tapi juga sudah jadi duri dalam daging bagi negara-negara ASEAN. Myanmar, yang dulu dikenal sebagai Burma, sudah terlalu lama tenggelam dalam konflik internal. Dan sejak kudeta militer Februari 2021, negeri itu seperti masuk ke dalam lubang gelap yang tak berujung. Pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dilengserkan, rakyat yang menuntut demokrasi dibungkam dengan senjata, dan militer atau yang sering disebut junta menetapkan aturan berdasarkan kekuasaan mutlak. Di permukaan, junta mengklaim mereka menjaga stabilitas, tapi fakta di lapangan bicara lain. Lebih dari 2 juta orang kehilangan tempat tinggal, lebih dari 50.000 jiwa tewas, dan ribuan aktivis pro-demokrasi di penjara, disiksa, bahkan dieksekusi secara diam-diam. Wilayah-wilayah etnis seperti Kachin, Chin, Karen, dan Rakhine bergolak, bergabung dengan milisi sipil yang melawan kekuasaan junta. Dan lebih buruknya lagi, banyak dari mereka yang kini kabarnya mulai mendapat dukungan dari kelompok bersenjata lintas negara, bahkan ISIS. Lama-lama, krisis ini menular. Ribuan pengungsi menyeberang ke Thailand. Malaysia harus menghadapi gelombang migran baru. Laut Andaman dan Selat Malaka menjadi jalur pelarian. Sementara itu, ekonomi kawasan mulai goyah. Ketika satu negara runtuh, negara tetangganya ikut merasakan dampaknya. Lalu pada suatu titik, tepatnya 29 Juni 2025, terjadi momen yang tak banyak orang sangka.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang selama ini dikenal kalem dalam diplomasi, tiba-tiba mengambil langkah berani. Ia secara resmi meminta Indonesia, negara terbesar di ASEAN, untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah Myanmar. Tapi bukan sembarangan turun tangan. Anwar tidak meminta perang. Ia meminta kekuatan yang dihormati dan ditakuti, TNI dan BIN. Bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka jalur komunikasi senyap dengan pihak junta. Ia ingin Indonesia menjadi mediator, menjadi jembatan diam-diam yang bisa mengantar Myanmar ke meja perundingan. Ini bukan sembarang permintaan, ini pengakuan. Bahwa di antara semua negara ASEAN, hanya Indonesia yang cukup kuat secara militer, cukup besar secara ekonomi, dan cukup kredibel secara diplomatik untuk menggerakkan sesuatu yang konkret. Dan Prabowo, sebagai presiden baru Indonesia yang punya latar belakang militer dan pengaruh di dalam maupun luar negeri, punya latar langsung belakang menangkap militer sinyal ini. Tapi ia bukan orang yang gegabah. Ia tidak mengirim pasukan. Ia tidak meluncurkan kapal perang. Yang ia kirim justru lebih senyap. Komunikasi antar intelijen, kontak militer tingkat tinggi, hingga sinyal kepada para panglima lama di Myanmar yang dulu pernah kenal Indonesia sebagai sahabat sejati. Ini bukan pertama kalinya Indonesia memainkan peran semacam ini. Di era Soekarno, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Myanmar dari penjajahan Inggris. Di masa awal kemerdekaan, hubungan Indonesia dan Myanmar ibarat dua pejuang lama yang sama-sama membenci kolonialisme. Bahkan, Myanmar dan Indonesia bersama-sama merintis Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Tapi sejarah memang sering berputar. Dulu bersahabat, sekarang Myanmar justru menyakiti rakyatnya sendiri. Dan sebagai sahabat lama, Indonesia merasa terpanggil, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan, jangan menyimpang terlalu jauh. Langkah Anwar Ibrahim untuk menggandeng Indonesia adalah taktis. Malaysia, meski punya pengaruh di kawasan, tahu batas kekuatannya. Ia butuh Indonesia, negara dengan produk domestik bruto terbesar di ASEAN, militer terkuat di Asia Tenggara, dan peran global yang terus menanjak sejak era Jokowi hingga kini Prabowo. Dan dalam pertemuan ASEAN di Bangkok pada 19 Mei 2025 lalu, sinyal itu makin jelas. Prabowo berbicara tegas di depan para pemimpin kawasan, mengatakan bahwa dialog tanpa inklusi adalah ilusi. Kata-kata itu langsung menggaung. Dan yang lebih penting, dunia mulai melirik Indonesia bukan hanya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tapi sebagai pemimpin de facto Asia Tenggara. Tapi Myanmar bukan lawan yang mudah. Junta merasa diganggu dan mulai merespons dengan memperketat wilayahnya. Aktivis diburu makin brutal, jurnalis asing dilarang masuk, dan laporan dari dalam negeri makin samar. Bahkan, dalam beberapa laporan intelijen regional, ada sinyal bahwa junta sedang mengembangkan hubungan dengan sisa-sisa kelompok ekstremis regional, bahkan memperbolehkan kamp pelatihan mereka di area terpencil. Tujuannya memberi tekanan ke ASEAN agar tak ikut campur. Ini sangat berbahaya, karena begitu ideologi radikal merasuk ke wilayah konflik, maka kekacauan akan keluar dari batas negara. Disinilah peran Indonesia menjadi lebih penting dari sekadar diplomasi. TNI saat ini bukan TNI yang dulu. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia melakukan modernisasi besar-besaran. Dari armada udara yang diperkuat jet tempur Rafale, dan KF-21 Boramae, kapal selam kelas Nagapasa, hingga drone tempur Malay yang diproduksi dalam negeri. Posisi geografis Indonesia juga strategis. Dari Sabang hingga Merauke, semua jalur laut penting kawasan melewati perairan kita. Dan kalau bicara soal kekuatan lunak, Indonesia pun punya senjata. Diplomasi budaya, rekam jejak di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan ekonomi digital yang menjanjikan, dan paling penting, legitimasi moral dari rakyat. Di saat negara lain ragu menyebut junta Myanmar sebagai teroris, rakyat Indonesia sudah menyuarakannya sejak lama di media sosial. Ini suara dari bawah yang tak bisa diabaikan. Sementara itu, BIN, Lembaga Intelijen Indonesia, bergerak tanpa banyak bicara. Jalur lama yang dulu pernah aktif di era konflik di Mindanao, Afghanistan, dan Aceh kini kembali dimanfaatkan. Ada jembatan-jembatan senyap yang dibuka antara pihak junta dan kelompok sipil moderat. Semua dalam kerangka diplomasi senyap yang khas Indonesia. Karena Indonesia paham, tekanan bukan hanya datang dari bom atau senjata, tapi dari legitimasi dan rasa malu internasional.
Tapi Indonesia Jadi tetap itu memilih Indonesia. jalan tengah. Bukan karena takut, tapi karena tahu kekuatan terbesar adalah ketika kita bisa menyelamatkan rakyat tanpa mengorbankan stabilitas kawasan. Dan jalan itu sedang ditempuh, perlahan tapi pasti. Namun, segala sesuatu punya batas. Jika Myanmar terus membandel, jika junta malah membuka pintu bagi kelompok radikal, jika pengungsi makin membanjiri perbatasan, maka opsi keras bisa jadi dibuka. Indonesia punya hak untuk melindungi stabilitas regional. Karena dalam kacamata hukum internasional, krisis kemanusiaan masif bisa menjadi dasar tanggung jawab untuk melindungi atau responsibility to protect. Dan ASEAN, walau selama ini enggan intervensi, bisa mengubah pendekatannya seiring memburuknya kondisi. Kini, kita berada di titik kritis. Pilihannya ada dua. Myanmar membuka ruang untuk solusi, atau ASEAN, dipimpin Indonesia, akan membuat ruang itu, suka atau tidak suka. Prabowo sudah siapkan jalannya. TNI siaga, BIN bergerak, diplomasi publik dikuatkan, dan rakyat Indonesia pun, lewat kekuatan sosial media, sudah lebih lantang dari sebelumnya. Dalam sejarah panjang kawasan ini, selalu ada saat di mana satu negara tampil ke depan, bukan karena ingin menguasai, tapi karena terpanggil untuk menjaga. Indonesia sedang ada di posisi itu. Dan kita harus sadar bahwa dunia sedang menilai kita. Bukan dari seberapa keras kita menggertak, tapi dari seberapa dalam kita bisa menyelamatkan. Malaysia sudah mempercayakan peran ini ke Indonesia. Sekarang, waktunya kita buktikan bahwa kepercayaan itu bukan salah tempat. Kita bukan hanya negara besar dari segi populasi atau luas wilayah, tapi juga besar dalam mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Dan untuk Myanmar, pesan itu jelas. Jika kalian terus bermain api, kalian bukan hanya membakar rumah sendiri, tapi juga mengancam tetangga. Dan jika itu terjadi, maka jangan salahkan Indonesia jika kami tak lagi bicara, tapi bertindak. Karena kadang, dalam dunia yang bergejolak ini, damai hanya bisa dicapai jika ada yang siap berjuang untuknya. Dan Indonesia sekarang ada di garis depan perjuangan itu. Saya sangat berpuas hati dengan pernyataan-pernyataan seumpama ini, yang mana Indonesia diberi kepercayaan, ya, dan Malaysia mengingatkan Myanmar jangan main-main sama Indonesia. Mereka punya TNI sangat kuat. Inilah fakta yang sebenar. Dan bila melihat ya kekuatan Indonesia ini, antaranya dari segi kekuatan militer, lepas itu dari segi kekuatan diplomasi. Saya masih teringat ketika peperangan Ukraina dengan juga Rusia, ketika itu Pak Jokowi yang menjadi orang tengah sebagai orang pendamai ataupun menjadi perunding kepada kedua-dua pemimpin ini. Pak Jokowi ketika itu bertemu dengan Putin, lepas itu Zelensky. Kedua-dua pemimpin ini dia temui bersemuka. Jadi itu kekuatan Indonesia. Maka itu Malaysia mempercayai kepimpinan Indonesia ini dari segi bagaimana memimpin salah satu negara dan juga dari segi untuk menetralkan keadaan. Indonesia, mana kekuatannya? Orang akan segan pada Indonesia, ya. Negara-negara lain akan segan pada Indonesia. Salah satunya adalah dia punya kekuatan militer nomor 1 di Asia Tenggara. Lepas itu dari segi jumlah penduduk nomor 3 di dunia, terbesar. Dan rakyatnya bersatu hati, itu yang menjadi sampai ke akar umbi menjadi kekuatan Indonesia saat ini. Maka itu bila saya melihat ya Pak Anwar Ibrahim baru-baru ini ketika dia bertemu dengan Pak Prabowo, Malaysia mengajak kerjasama. Dalam satu video yang saya reaksi itu kerjasama dari segi militer. Ternyata dari segi kekuatan Indonesia itulah yang dilihat mempunyai fungsi yang cukup baik dan juga berperan penting dalam keadaan-keadaan yang kritikal seumpama ini. Jadi bila Pak Anwar Ibrahim menyatakan begitu, sudah pasti Indonesia adalah satu negara yang dikira sangat terbaik ataupun yang boleh menjadikan satu-satu suasana itu menjadi aman. Dan kalau dibicarakan tentang kemanusiaan, Indonesia memang dia menjaga kepada kemanusiaan, bukan sejak Myanmar, malah Palestina dari dulu sampai sekarang.
Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina itu. Jadi apapun guys, saya respect pada kepimpinan Indonesia saat ini di bawah kepimpinan Pak Prabowo Subianto, dan mudah-mudahan hubungan yang baik kepada pemimpin-pemimpin kita seperti Pak Anwar Ibrahim dan juga Pak Prabowo kekal aman, damai dan makmur, dan berterusan seperti adik dan kakak. Itu yang kita harapkan agar kita dapat bersatu hati dan dapat mengeratkan kekuatan ya dengan kita bekerja sama agar tidak ada anasir-anasir lain yang bisa untuk membuat negara kita kucar-kacir. Nah, jadi Indonesia adalah negara yang besar yang mempunyai kekuatan militer yang disegani dan dihormati banyak negara. Sebab itu Pak Anwar Ibrahim mengatakan kepada Myanmar, jangan main-main sama Indonesia karena kekuatan Indonesia itu ada. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.